Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang memahami dan menganalisis serta mempraktikkan cara menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, mempersiapkan asesmen diagnostik, dan menyusun bahan ajar. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan, nama saya Dwi Nurlania Ramadhani dengan NIM 231101040035. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, merancang alur tujuan pembelajaran, yang ketiga, asesmen diagnostik, dan yang terakhir, menyusun bahan ajar. Materi yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran adalah suatu rumusan terencana yang harus dikuasai oleh siswa agar proses belajarnya berhasil. Perumusan tujuan ini juga tidak boleh keluar dari prosedur, harus berdasarkan standar kompetensi kelulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar, serta indikator yang sudah ditentukan dan termuat dalam RPP. Ada 4 faktor yang perlu diperhatikan sehingga tujuan pembelajaran terlaksana dengan baik. Yang pertama, audiens atau murid. Yang kedua, behavior. Behavior ini sangat penting sebagai tolak ukur nantinya serta evaluasi dalam tujuan pembelajaran. Yang keempat, condition atau kondisi juga bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin diinginkan. Kondisi ini bisa dirancang sebelum pembelajaran dilakukan. Namun, ada kala hal yang tidak diharapkan terjadi. Maka seorang pendidik harus mampu mengatasi kondisi ini. Yang terakhir, degree. Proses yang juga tidak terlepas pentingnya adanya batasan minimum yang harus dicapai peserta didik, sehingga hal ini perlu diukur dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Materi yang kedua yaitu merancang alur tujuan pembelajaran. Langkah-langkah dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran harus didasarkan pada kompetensi yang ingin dicapai di akhir fase. Rumuskan tujuan dengan spesifik dan terukur. Yang kedua, menyusun alur tujuan secara sistematis. Tujuan harus diurutkan dari yang paling sederhana ke yang lebih kompleks. Ini memastikan bahwa siswa memahami konsep dasar sebelum bergerak ke materi yang lebih sulit. Yang ketiga, menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. ATP harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Ini mencakup gaya belajar siswa dan sifat dari materi pelajaran. Yang keempat, kolaborasi antar guru. Kolaborasi antar guru ini sangat penting untuk memastikan ATP yang harmonis, terutama bagi mata pelajaran yang saling terkait. Yang kelima, fleksibel atau adaptif. ATP harus mampu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan siswa dan kondisi belajar yang berubah. Evaluasi berkala membantu dalam menyesuaikan ATP berdasarkan umpan balik siswa dan hasil evaluasi. Materi yang ketiga yaitu asesmen diagnostik. Menurut Popam, asesmen diagnostik adalah bentuk evaluasi yang dilakukan sebelum pengajaran dimulai untuk mengidentifikasi kekurangan dan kekuatan siswa dalam suatu topik atau mata pelajaran.
Hasil dari asesmen ini memberikan informasi penting bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang dapat membantu setiap siswa yang lebih berkembang, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan pada materi yang akan diajarkan. Materi yang terakhir yaitu menyusun bahan ajar. Dalam menyusun bahan ajar, terdapat 3 prinsip yang harus diketahui. Yang pertama, keterkaitan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan tingkat kemampuan siswa. Dan yang ketiga, variasi metode. Teknik penyusunan bahan ajar. Teknik penyusunan bahan ajar mencakup beberapa langkah yang harus dilakukan secara sistematis agar bahan ajar dapat disusun dengan baik dan efektif. Yang pertama, analisis kebutuhan pembelajaran. Guru harus menganalisis kebutuhan siswa dan kompetensi yang harus dicapai. Berdasarkan hasil analisis tersebut, guru dapat menentukan jenis bahan ajar yang sesuai. Yang kedua, menentukan jenis bahan ajar. Setelah menganalisis kebutuhan, guru harus menentukan jenis bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, bahan cetak untuk pembelajaran yang membutuhkan penjelasan teks atau bahan visual. Yang ketiga, pengembangan isi bahan ajar. Isi bahan ajar harus disusun berdasarkan urutan konsep dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang sederhana. Bahan ajar harus disusun menggunakan bahan yang mudah dipahami siswa. Yang kelima yaitu penyediaan latihan dan evaluasi. Bahan ajar yang baik tidak hanya berisi materi, tetapi juga menyediakan latihan dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman siswa. Terdapat 3 strategi dalam penyusunan bahan ajar. Yang pertama, strategi elaboratif. Strategi ini menyusun bahan ajar yang dimulai dari konsep yang paling umum ke yang lebih spesifik. Yang kedua, strategi pengulangan. Dalam penyusunan bahan ajar, pengulangan konsep sangat penting membantu siswa dalam memahami materi secara lebih mendalam. Yang ketiga, strategi pemecahan masalah. Penyusunan ini dapat difokuskan pada pembelajaran berbasis masalah. Yang terakhir, evaluasi bahan ajar. Evaluasi dapat dilakukan melalui observasi selama pembelajaran berlangsung atau dengan mengumpulkan umpan balik dari siswa dan sesama guru. Dari beberapa pembahasan di atas, bahwa menyusun bahan ajar yang efektif memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.